Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhadi dengan NIM 114230026 dari blok 6 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan akan membahas tentang acara 3 yaitu tentang peta kemenangan lereng dan saya tenter skala. Di sini aplikasi ataupun software yang bisa kita gunakan sama seperti acara 2 yaitu ArcGIS atau ArcMap. Di sini kita sudah masuk ke dalam ArcGIS dan ArcMap-nya. Kita bisa masuk ke My Templates dan Blank Map. Di sini saya sudah melakukannya. Kemudian ke layer, ke bagian properti terlebih dahulu. Kita masuk ke koordinat sistem dan masukkan WGS 1984 UDM Zone 409S. Apply. Oke. Kemudian kita ke layer lagi, add data. Kita masukkan data kita kemarin di acara 2, yaitu kontur dan batas administrasi. Lalu seperti ini hasilnya. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke kontur, klik kanan, mana open attribute table. Di sini kita bisa menghilangkan M yang ada di elevasi. Di sini sudah hilang dengan cara elevasi ke file kalkulator, ke parser Python dan strings. Kita masukkan elevasi di plus dan tanda kutip spasi M kutip koma kutip kutip. Nah, ini adalah rumus untuk menghilangkan huruf M yang ada di elevasi. Namun saya sudah melakukannya, kita cancel. Kemudian langkah selanjutnya kita ke atribut table, kita bisa add file, lalu bisa bikin keterangan tentang ketinggian dan ke float. Di sini saya sudah membuat tabel untuk kolom ketinggian, kita cancel saja. Kemudian kita masuk ke ketinggian, untuk menyamakan elevasi dan ketinggian itu kita masuk ke file kalkulator dan masukkan elevasi, lalu kita oke. Namun sini saya sudah lakukan dan bisa kita cek. Setelah tabel ini kita bisa pause dan masuk ke Art Toolbox. Di sini kita bisa masuk ke 3D Analysis Tools, ke bagian data management, tin, dan create tin. Kemudian kita bisa masuk ke outputnya, kita bisa pilih folder untuk menyimpan. Di sini kita beri nama tin, save. Koordinatnya kita ganti ke 49, oke. Dan inputnya kasih ke kontur IK5, height fill-nya kita ganti ke ketinggian dan baru oke. Kemudian kita masuk ke bagian masih Art Toolbox, ke Conversion Analysis Tool. Kemudian kita masuk ke From Tin, ke Tin to Raster. Lalu kita oh belum, bentar. Setelah create tin, kita masuk ke tin, input tin dari tin to raster. Di sini kita oke. Kita tunggu terlebih dahulu. Kira-kira seperti inilah hasilnya setelah dikasih raster. Kemudian selanjutnya kita masuk ke raster surface, raster surface, ke bagian slope. Di sini kita bisa input raster, tin ras ini, kemudian lalu klik OK. Selanjutnya kita masuk ke raster class di atasnya, ke reclassify, kita input raster, slope, dan classify. Kita ganti ke 7 atau yang manual. Di sini kita masuk angka sesuai kemiringan Van 2, 7, 7, 15, 30, 30, 2, 7, 15, 30, 70, 70, 70, oh 70, nanti lagi 2, 7, 15, 30, 70, 140, 141. Jadi kita bisa oke, lalu kita bisa oke. Kita tunggu sebentar. Setelah kita dari reclassify, kita masuk ke conversion di Art Toolbox dan pilih from raster dan raster to polygon. Tuh. Kita bisa masuk ke conversion tools, kemudian from raster, raster to polygon. Kemudian dari raster to polygon kita bisa masukkan reclass, slope, value, lalu klik OK.
Kita tunggu sebentar. Kemudian dari raster di class, kita bisa masuk ke bagian open attribute table, ke bagian table option. Kemudian kita add file, lalu kita beri keterangan luas dengan type-nya float, dan lalu kita klik OK. Di sini kita klik lagi dua kali, klik kanan, calculate geometry, property area, use koordinat 49 dan geometer, lalu klik OK. Kemudian kita bisa close table. Bentar. Kita bisa masuk ke unchecklist layer, yaitu semua layer selain raster di class. Setelah itu kita masuk ke identify dan kita pilih kotakan, satu kotakan di sini. Lalu kita bisa copy luasannya. Setelah itu kita bisa close, masuk ke reclass lagi, ke open attribute table. Kemudian ke table option, select by attribute. Kita masukkan rumus luas kurang sama dengan fraksi ini seperti ini. Luasannya kita copy tadi. Lalu kita close dan kita bisa ke clear selected feature. Kemudian kita bisa ke bagian data management tools di R Toolbox. Kita menemukan, kemudian kita generalisasi, eliminate. Kita masukkan data raster dan ini kita masukkan ke folder dan bikin polygon eliminate. Lalu kita bisa save. Oke. Gagal, kita bisa coba lagi. Input raster. Kita coba ke folder yang lain, ke folder ini. Kita masukkan polygon eliminate. Save. Oke, coba kita coba. Oh, tetap kita coba lagi. Ke bagian save. Kita coba ke folder yang dimungkinkan. Home, polygon, eliminate, save. Setelah polygon eliminate-nya berhasil, kita bisa masuk ke langkah selanjutnya. Itu kita masuk ke folder polygon eliminate. Kita bisa masuk ke clear select picture. Setelah itu kita masuk ke bagian cartography tools, ke bagian generalisasi, smooth polygon, input feature-nya polygon eliminate tadi, dan smooth algoritmnya kita ganti ke Bezier interpolation. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sebentar.
masih menunggu Smooth Polygon untuk memproses. Setelah Smooth Polygon berjalan, kita bisa masuk ke bagian selanjutnya, di mana kita masuk ke meng-unchecklist raster T-class terlebih dahulu dan polygon eliminate yang pertama. Kemudian setelah meng-unchecklist tersebut, kita masuk ke properti polygon smooth, masuk ke bagian simbologi, kategori. Di sini kita ganti value ke grid code dan add all value. Di sini kita ganti warnanya sesuai dengan kemiringan lereng. Yang pertama itu leaf green, yang kedua peridot green, yang ketiga adalah solar yellow, keempat electron ball. Lalu setelah itu kita klik apply dan oke. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, kita masuk ke drawing layer. Kemudian kita angkat atau tarik batas administrasi ke layer paling tinggi dan checklist. Kemudian setelah itu kita masuk ke polygon batas administrasi ke no color dan outline nya ketebalannya 2 dengan outline color itu merah. Setelah melakukan hal tersebut, kita bisa masuk ke geoprocessing, bagian clip. Kita bisa input feature polygon smooth dengan clip feature-nya batas administrasi dan output feature-nya ganti ke kemiringan. Bukan, kita isi dengan kemiringan lereng. Lalu kita save. Kemudian kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian setelah clip berhasil, kita masuk ke kemiringan lereng kembali, ke bagian properti lagi, ke kategori, ke bagian import, layarnya polygon, polygon eliminate smooth. Grid code-nya, polygonnya adalah grid code. Kita tunggu sebentar. Oke, kita apply dan oke, switch. Kemudian kita bisa men-unchecklist smooth polygon dan checklist tint. Nah, kita masuk ke 3D analysis option. Di sini kita masukkan data. Di sini kita bisa masuk ke folder acara kita, lalu bikin new folder, beri nama keterangan kesehatan. Kita klik lagi, lalu kita klik OK, apply, OK. Lalu kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, itu kita bisa bikin sayatan penampang. Di mana sayatan penampang itu kita bisa bikin ke 3D analyze dan ke bagian interpolate line. Kita tarik penampang ataupun sayatan dari titik tertinggi kemiringan lereng ke titik terendah dan juga tegak lurus terhadap kontur. Ke sini. Lalu kita bisa klik 2 kali kalau sudah. Kemudian kita bisa view sayatannya yang profil graph seperti ini. Setelah itu kita bisa menceklis kemiringan lereng dan juga unchecklist tint kembali. Setelah itu masuk ke bagian insert, data frame. Kemudian ke bagian data frame, klik kanan, property. Jangan lupa koordinat sistemnya ke zona 49, apply, oke. Klik kanan lagi, add data, sayatan, PG1, oke. Seperti ini. Kemudian dari PG1 kita masuk ke Open Attribute Table, pilih Table Option, klik Export.
Kemudian setelah itu kita ganti namanya menjadi table dan save as-nya itu di base table, save. Dan kita bisa oke. Bismillah. Kemudian kita bisa close table-nya. Langkah selanjutnya kita bisa masuk ke table, klik kanan table, display X, Y, dan datanya. X-nya kita ganti ke M, Y-nya ganti ke Z, terus koordinat sistemnya kita ganti ke 1984 titik zona 49, lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya kita bisa masuk ke Art Toolbox lagi, kita masuk ke bagian Data Management Tools, dan masuk ke bagian Features, dan Points to Line. Di sini kita bisa input feature, table event, kita simpan di folder sayatan, beri keterangan sayatan, kemudian kita save. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Langkah selanjutnya kita bisa bikin layout, di mana layout itu kita bisa bikin dengan checklist table event terlebih dahulu dan PG1. Kemudian kita checklist sayatan. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian layout. Di sini kita bisa menyesuaikan layout dengan view-nya. Kita bisa masuk ke bagian ini, lalu kita tarik ke atas. Nampaknya juga bisa kita atur. Ini. Setelah itu kita klik bagian ini dan juga klik kemiringan lereng, zoom to layer, sama, klik, kemiringan lereng, zoom to layer. Setelah itu kita bisa menyamakan skala untuk kedua kedua gambar atas dan penampang bawah. Kita gunakan skala 100. Kita gunakan skala 200, 180. Coba kita ke 180. 180. Oke, sama. Sayatan juga kita ganti ke 180. Setelah itu, setelah kita menyesuaikan skala, kita bisa menggunakan pan untuk menyesuaikan. Oh, belum. Benar. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian properti. Bisa masuk bagian properti untuk bagian penampang bawah. Di sini kita masuk ke UDM, grid, new grid, share grid, next, label only, next. Kemudian teks style kita ganti ke Times New Roman, ukurannya 12. Kemudian kita bisa oke. Kemudian next, finish. Dan kita ke property, do not show ke ax, kita uncheck list top dan top dan right. Kemudian di label juga top dan right. Di sini kita sisakan left. Kemudian kita ubah fontnya seperti Times New Roman, apply, dan kita additional property terlebih dahulu. Additional property kita ganti ke Times New Roman, ukuran 10. Di sini ganti ke 0. Oke. Lalu kita bisa apply. Nah, setelah itu kita bisa ke pen dan meletakkan penampang sejajar ke angka 0, masing-masing angka 0. Oke. Setelah itu kita bisa memberikan keterangan untuk sayatan A dan sayatan B dengan cara berikan teks, lalu kita berikan di awal sayatan kita. Sini kita kasih A, bentar. Sama di sini kita kasih B. Bentar. Jadi kita bisa copy, atau jika kita kurang yakin dengan itu kita bisa ke teks lagi, kita kasih ke bagian sini A, kemudian ke teks lagi, sini B.
Dan kita bisa masuk ke teks lagi. Kita taruh sini. Terus kita bisa masukkan keterangan penampang A, B, enter, skala 1:180, sesuai dengan skala kita. Kemudian fontnya kita ganti ke sini, change symbol, ganti ke Times New Roman. Sini kita ganti size ke 12 dan oke. Apply. Lalu kita atur. Setelah itu kita bisa simpan hasil peta kemiringan lereng dan sayatan kita ke bagian file, terus save as, kita simpan di acara 3 dan kita berikan nama acara seal, menjadi bisa save. Nah, demikianlah hasil video acara 3 praktikum sistem informasi lingkungan yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.